Kairos Hodeos Jilid 4. Saatnya mewartakan kasih hingga melintasi era dan bangsa. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kasih adalah ekspresi dari sebuah hati yang menginginkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kenyamanan, dan kedamaian, dan ketenangan, ketentraman, kemakmuran, dan lain-lain atas pribadi yang menjadi objek atau sasaran pribadi yang mengasihi. Dalam upaya mewujudkan dan mengejawantakan hasrat kasih tersebut harus dibayar dengan harga yang terlampau mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. 3 pokok renungan. Yang pertama, mari menuai jiwa-jiwa bersama Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Kasih yang sejati tidak dapat dibatasi oleh tembok atau benteng setebal apapun. Kasih yang tulus dan sejati menembus berbagai hambatan dan rintangan sehingga dapat menyentuh dan menjangkau setiap orang yang membutuhkannya. Tangan kasih Allah yang lembut akan merangkul dan membawa mereka yang dikasihinya kembali ke pelukannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, permaisuri-permaisuri mereka akan menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan meruka sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Yesaya 49 ayat 22 dan 23. Pokok renungan kedua, menjadi terang bersama Kristus bagi dunia yang gelap. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang paling dibutuhkan oleh dunia yang gelap ini hanya satu, yaitu terang atau or dalam bahasa Ibrani. Yang dalam naskah Ibrani kuno, kata terang dilukiskan dalam dua bentuk lambang. Kepala lembu melambangkan kekuatan, keperkasaan, kepemimpinan, dan kerjasama. Dan kepala manusia, kepala atau pemimpin, pemegang otoritas tertinggi, awal atau yang pertama atau yang utama. Dunia ini membutuhkan terang yang mengalahkan kegelapan dan membutuhkan pemimpin yang perkasa yang mengalahkan kedurjanaan. Dalam Kristus Allah telah menghadirkan dirinya sendiri sebagai terang yang ajaib yang kita butuhkan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 14 ayat 46. Kehadiran Kristus telah memberi pencerahan bagi semua orang yang berada dalam gelap. Selama aku dalam dunia ini, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat yang kelima. Dan Anda diselamatkan untuk menyelamatkan, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Kata keselamatan diterjemahkan dari kata Yesua yang kemudian ditransliterasikan menjadi Yesus atau Yesus yang artinya adalah Yehova adalah keselamatan. Mandat dan misi penyelamatan yang dari Allah ini tidak boleh berhenti sampai pada satu era atau pada satu kelompok orang saja. Gema dari berita keselamatan harus diteruskan, disebarkan hingga ke ujung-ujung bumi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percayakan dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15 dan 16. Kita diberkati dengan keselamatan agar bisa menjadi berkat dan terang bagi sesama. Kamulah adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Saya tutup dengan closing statement. Yang pertama, saat ini Allah sedang membutuhkan sebanyak mungkin penuai-penuai yang siap untuk menghambakan dirinya bagi kemuliaan Allah.
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 4 ayat 35. Yang kedua, kita telah menerima terang keselamatan, kita tidak boleh menyembunyikannya dalam hati. Kita harus membawa terang itu kepada mereka yang terkurung oleh kegelapan. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang masuk dapat melihat cahayanya. Lukas 11 ayat 33. Yang terakhir, jadikanlah diri kita sebagai kota di atas gunung yang memberi kesejukan dan bisa menjadi destinasi bagi mereka yang lelah serta membutuhkan penerimaan. Tuhan Yesus memberkati.